Menjadi otentik, menjadi lebih bahagia. Bayangkan sebuah pesta topeng. Semua orang hadir dengan wajah yang bukan wajahnya. Mereka menari, bercakap dan tertawa. Tapi tak ada yang benar-benar mengenal siapa mereka di balik topeng itu. Pesta ini bukan di sebuah gedung mewah atau dalam novel klasik. Ini ada di dunia kita hari ini. Di layar-layar yang kita tatap berjam-jam setiap hari, di mana semua orang berlomba-lomba menunjukkan bahwa hidup mereka sempurna, tanpa celah, tanpa kesedihan. Di era digital ini, media sosial adalah panggung besar tempat manusia memainkan lakon terbaiknya. Ada yang tampil sebagai raja dalam mahkota kekayaan. Ada yang berperan sebagai pahlawan dengan kisah suksesnya. Tapi berapa banyak yang benar-benar menjadi dirinya sendiri? Berapa banyak yang diam-diam menahan letih karena harus selalu tampak bahagia? Fenomena kepura-puraan ini disebut juga sebagai flexing, telah menjelma menjadi budaya. Foto-foto dengan pencahayaan sempurna, kata-kata bijak yang mungkin tak pernah dipraktekkan, atau kehidupan yang tampak gemilang seolah menjadi tiket masuk ke dalam gengsi sosial. Namun di balik semua itu, muncul pertanyaan mendasar. Apakah benar kita bahagia? Atau kita hanya sibuk meyakinkan dunia bahwa kita bahagia? Dr. Brent Brown, seorang peneliti tentang keberanian dan kerentanan mengatakan, kepura-puraan adalah cara kita melindungi diri dari rasa malu dan ketidakcukupan. Artinya, semakin seseorang takut terlihat biasa saja, semakin besar kemungkinan ia akan membangun benteng kepalsuan. Namun tembok itu justru semakin menyesakkan. Menurut Dr. Martin Seligman, pelopor psikologi positif, kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang autentik dan bermakna. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Ia diperoleh melalui hubungan yang mendalam dan pengalaman yang otentik. Ini artinya, semakin kita berusaha tampil luar biasa, semakin kita menjauh dari kebahagiaan yang sebenarnya. Seperti seseorang yang memakai sepatu terlalu sempit hanya agar tampak keren. Di awal mungkin bisa menahan sakit, tapi lama-kelamaan kaki pun akan melepuh. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan ada di puncak pencapaian. Bahwa kalau sudah kaya, sudah terkenal, sudah punya semua yang diidamkan, barulah kita bisa senang. Padahal kebahagiaan bukan tujuan akhir, tapi cara kita berjalan. Ada satu cerita yang mungkin pernah kita dengar. Seorang pemuda ingin mengubah dunia, tapi ternyata ia gagal. Lalu ia berpikir untuk mengubah negara, gagal juga. Kemudian ia mencoba mengubah desanya, keluarganya, tapi tetap saja dunia berjalan seperti biasa. Hingga akhirnya ia memilih untuk mengubah dirinya sendiri. Dan ajaibnya, dunianya pun berubah. Kisah ini bukan sekedar dongeng moral. Ini adalah fakta yang sering kita lupakan. Kita sibuk mencari validasi dari luar. Padahal kunci kebahagiaan justru ada dalam diri sendiri. Menjadi otentik adalah tentang menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangan, lalu menjalani hidup tanpa perlu menyesuaikan diri dengan standar orang lain. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang teman lama. 20 tahun tak berjumpa, kami bertemu tanpa rencana, tanpa persiapan, tanpa filter kamera, tanpa pakaian yang dipilih khusus. Hanya dua manusia yang berpapasan di jalan, melihat satu sama lain dalam keadaan paling asli. Kami duduk, berbincang, dan menertawakan perjalanan hidup masing-masing. Dari kejayaan yang pernah diraih, hingga mimpi-mimpi yang kandas di tengah jalan. Tak ada yang perlu disombongkan, tak ada yang perlu disembunyikan. Dan di sanalah saya menemukan satu kesimpulan. Kebahagiaan bukan soal berapa banyak orang yang mengagumi kita, tapi tentang berapa banyak momen yang bisa kita jalani tanpa rasa takut menjadi diri sendiri.
Kebahagiaan sejati itu seperti air sungai yang mengalir. Ia tidak perlu dipaksa, ia hanya perlu dibiarkan menemukan jalannya sendiri. Jadi, masihkah kita ingin memakai topeng? Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.